Selamat malam pemirsa, konflik di Yaman semakin mencekam. Pemerintah tengah berupaya mengevakuasi 4.000 warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Yaman. Kami akan mengulasnya malam hari ini. Dan di paruh kedua, rekan saya Indra Maulana akan memandu dialog dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Saya Putri Ayu Ningtyas, Anda menyaksikan Prime Time News. Memanasnya situasi politik di Yaman membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk memulangkan lebih dari 4.000 warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Yaman. Kemenlu juga masih berupaya mengonfirmasi sejumlah warga negara Indonesia yang diduga ditahan di Yaman. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan saat ini jumlah warga negara Indonesia yang ditahan di Yaman masih simpang siur. Namun data sementara yang diperoleh oleh Kementerian Luar Negeri terdapat 23 orang yang ditahan di Yaman karena masalah keimigrasian. Pemerintah hingga kini masih berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan warga negara Indonesia yang ditahan itu. Namun Menlu menegaskan pihaknya akan tetap mendampingi seluruh WNI tersebut. Semuanya secara cepat dalam waktu informasi bahwa beberapa mahasiswa kita ditangkap, ya kan? Kita sekarang sedang berusaha untuk mengklarifikasi berita tersebut. Tetapi yang kita peroleh informasinya adalah ini terkait dengan masalah keimigrasian. Jadi ada pemeriksaan mengenai masalah izin tinggal dan sebagainya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki izin tinggal dan sebagainya, maka ditangkap. Sekarang KBRI sedang memperoleh informasi siapa dan sebagainya, dan tentunya kita akan melakukan koordinasi juga dengan otoritas yang ada saat ini. Jadi posisinya adalah begitu. Jumlah yang belum confirm itu adalah 23. Tetapi sekali lagi ini bukan konfirmasi jumlah. Jumlah inilah yang akan kita konfirmasikan dan mengapa mereka sampai di Situasi di kota Sanaa, Yaman semakin buruk pasca serangan udara yang dilancarkan militer Arab Saudi. Hingga kini sudah lebih dari 25 warga sipil tewas. Militer Arab Saudi menyerang landasan udara Al-Dailami di utara kota Sanaa dan menghancurkan landasan. Akibat penyerangan ini, bandara ditutup. 4 dari 36 pesawat perang milik kelompok Houthi juga hancur. حياك سيد هات Kerusakan juga terlihat di permukiman warga yang terletak dekat Bandara Internasional Sanaa di Yaman pasca pengeboman yang dilakukan oleh militer Arab Saudi ke kamp militer milik pasukan Houthi. Lebih dari 25 orang warga sipil terbunuh dan sejumlah orang lainnya terluka akibat serangan itu. Penyerangan terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman berlangsung setelah pemimpin negara-negara Arab setuju untuk menggelar serangan militer bersama. Pasukan koalisi melancarkan serangan militer atas permintaan Presiden Yaman Abd Rabbu Mansur Hadi yang sudah keluar dari Yaman. Pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi antar kementerian untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang masih berada di Yaman. Saat ini total 148 dari 4.000 lebih warga negara Indonesia yang berhasil dibawa keluar dari wilayah Yaman. Sementara untuk WNI yang belum berhasil keluar dari Yaman, pemerintah Indonesia akan melakukan evakuasi dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Memang sudah sejak 1 Maret sudah melakukan evakuasi secara bertahap. Sampai sejauh ini sudah 148 warga negara kita yang kita evakuasi. Nah,
terjadi perubahan situasi yang sangat drastis. Oleh karena itu kita reactivate semuanya secara cepat. Dalam waktu 1-2 hari kita sudah akan ada deployment dari Jakarta untuk membantu persiapan evakuasi. Teman-teman kita KBRI yang ada di Muscat sudah kita juga deploy untuk ada di perbatasan di Salalah. Sementara teman-teman kita dari Jeddah juga sudah merapat ke Jisan untuk juga mempersiapkan apabila evakuasi harus kita lakukan melalui Jisan, yaitu kota di perbatasan antara Yaman dan Saudi. Jadi beberapa rencana evakuasi kita sudah persiapkan semuanya. Nah, kita rencananya akan memakai pesawat TNI AU untuk menjemput para WNI kita yang akan kita evakuasi. Tapi utamanya pesawat itu yang akan mengeluarkan WNI keluar Yaman. Setelah itu baru kemudian kita pulangkan ke Indonesia. Jadi masih ada 4.159 yang masih belum keluar dari sana. Kedutaan besar sedang mengupayakan untuk bisa keluar dari Yaman, dan pihak TNI AU telah menyiapkan pesawat untuk membantu para warga negara Indonesia yang akan keluar dari Yaman, yang mau keluar, karena ada beberapa juga yang sudah masih merawat nyaman, ada yang melindungi mereka. Nah, yang penting adalah bagaimana mereka keluar dari Yaman dulu ke negara sebelah atau negara Oman. Dari sana baru dikembalikan ke Indonesia dengan Ya, pemirsa, kembali di Prime Time News. Situasi Yaman semakin mencekam setelah sejumlah serangan dilancarkan oleh gabungan negara-negara koalisi Arab Saudi. Sementara itu 4.000-an warga negara Indonesia hingga saat ini masih terjebak di Yaman. Seperti apa kronologi konflik di Yaman, bagaimana pemetaan konflik di negara itu, saya akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat sore, Mas Hasibullah. Selamat petang. Selamat petang, terima kasih sudah hadir. Dan di belakang kita bisa lihat sekarang ini adalah yang saat ini terjadi di Yaman. Saya berusaha jelaskan dulu sedikit. Jadi Yaman berada di sana yang berwarna hitam, sebentar lagi akan berubah menjadi merah. Kemudian negara-negara di sampingnya mulai dari Maroko, Turki, Yordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Mesir. Ini adalah negara koalisi Arab Saudi yang saat ini sedang melakukan invasi ke wilayah Yaman. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Yaman kita tampilkan yang berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di Yaman saat ini, Mas Hasibullah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari segi momentum, maka sebenarnya yang terjadi di Yaman sekarang ini lanjutan dari Arab Spring yang 2011. Dalam tanda kutip tidak klimak di Yaman. Karena kita tahu kalau kita kembali kepada masa-masa Arab Spring, sebenarnya tuntutan rakyat untuk menggulingkan Ali Abdullah Saleh waktu itu tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh rakyat. Karena kita tahu Yaman ini, terutama Ali Abdullah Saleh, itu merupakan salah satu mitra koalisi strategis bagi setidaknya dua negara yang sama-sama menentukan bagi Yaman. Yang pertama adalah Amerika. Kita tahu Amerika sangat berkepentingan dengan Ali Abdullah Saleh dan Yaman, karena di Yaman ada salah satu musuh utama Amerika, yaitu Tanzimul Qaeda fi Jaziratil Arab, atau yang disebut dengan AKP. Sebuah sempalan atau sebuah cabang daripada Al-Qaeda yang berpusat di Afghanistan. AKP, ya? Sementara yang kedua dari sisi Arab Saudi itu ada kelompok yang secara ideologi atau keyakinan keagamaan berbeda dengan Arab Saudi, yaitu kelompok Al-Houthi yang bermarkas di Yaman Utara. Nah, ini yang kemudian membuat Yaman, terutama pada masa Ali Abdullah Saleh ini, menjadi mitra strategis terutama bagi Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pada saat itu, ya. Ketika tuntutan rakyat mengemuka dan meminta Ali Abdullah Saleh untuk mundur, maka dua negara ini terutama berada dalam posisi yang sangat dilematis. Kalau kemudian mereka mengikuti kehendak rakyat Yaman, maka secara otomatis Ali Abdullah Saleh akan lengser, dan tidak ada jaminan bahwa kepentingan-kepentingan mereka akan tetap berjalan lancar sebagaimana pada era Ali Abdullah Saleh. Maka kita tahu bersama, pada era itu kemudian
Amerika Serikat dengan Arab Saudi dengan kerjasama negara-negara Teluk ini kemudian intervensi secara tidak langsung mengamankan atau memberi pemahaman kepada Ali Abdullah Saleh untuk melengserkan diri sebenarnya. Saya tidak mengatakan dilengserkan, tapi melengserkan diri. Apalagi waktu itu Ali Abdullah Saleh terkena serangan bom yang membuatnya harus dirawat di luar Yaman. Dan itulah kemudian dijadikan momentum agar Ali Abdullah Saleh tidak kembali ke Yaman. Pada saat itu kemudian wakil presidennya sendiri yang kemudian naik Mansur Hadi memposisikan saat itu dirinya. kemudian disepakati terutama oleh negara-negara pendukung Ali Abdullah Saleh ini untuk menjadi pengganti daripada Ali Abdullah Saleh, dan itulah sampai akhir tahun kemarin itu Mansur Hadi kemudian memimpin kekuasaan di Yaman. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat ini adalah peta Yaman. Jadi kalau yang warna oranye, yang warna oranye ini adalah dua wilayah-wilayah yang saat ini diperebutkan. Sementara yang warna ungu mulai dari Sada, Amran, Haja, Mahwid, Hadeyah, Sanaa, Raimah, Damar ini sudah dikuasai oleh kelompok Houthi. Kemudian untuk di wilayah selatan Laj, Abyan dan sebenarnya Aden satu lagi juga sudah dikuasai oleh kelompok Mansur Hadi. Mansur Hadi, betul, kelompok Presiden Hadi. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang, kalau bisa kekuatannya sebesar ini, Houthi juga sekarang dikatakan di backup oleh kekuatan militer yang loyal terhadap Presiden Saleh, dan juga ada negara lain. Bukankah ini sekarang menjadi konflik politik yang kemudian dibawa-bawa ke arah sektarian? Ya, memang kita harus mengatakan yang terjadi di Yaman sebenarnya adalah konflik politik. Dan firm itu ya? Firm itu konflik politik. Ini soal siapa yang mau berkuasa. Nah, kalau kita kembalikan kepada cerita awal Arab Spring tadi, maka sebenarnya yang terjadi sekarang itu Ali Abdullah Saleh ingin kembali tampil ke ke puncak kekuasaan di Yaman. Karena Mansur Hadi ini kayak terlalu lama dan terlalu nyaman di posisi itu. Nah, sementara yang bisa dijadikan dijadikan sebagai partner oleh Ali Abdullah Saleh adalah Houthi. Kalau kita baca dari sejarah Houthi, ini kan tidak masuk akal. Bagaimana Houthi yang pada tahun dikenal baru pada tahun 94 di Yaman dia menjadi sebuah gerakan, kemudian sekarang tiba-tiba berhasil menguasai Yaman. Nah, ini kan ada sebuah tanda tanya besar, kekuatan apa yang mendukung Houthi. Nah, sebenarnya kalau kita baca di situ tidak lepas dari peran Ali Abdullah Saleh. Termasuk ketika Houthi ini berhasil menaklukkan ibu kota Sanaa. Termasuk ketika Houthi ini berhasil memaksa Mansur Hadi yang saat itu menjadi sebagai presiden Yaman meletakkan jabatannya. Jadi sekalipun kemudian diklaim lagi setelah pindah ke Aden. Betul. Tanda tanya besar saat itu dari mana Houthi ini punya saat pada awal tahun ini, tahun 2015 ini, Ali Abdullah Saleh sebagai faktor belum muncul. Yang justru muncul di media adalah Houthi berhasil menaklukkan Sanaa, Houthi berhasil memaksa Mansur Hadi untuk melengsarkan diri. Tapi faktor Ali Abdullah Saleh belum dimunculkan. Nah, pada waktu itu saya ingat betul, saya sudah berkeyakinan ini pasti berkaitan dengan jaringan lama. Tapi kenapa kemudian begitu? Mungkin bisa ditunjukkan lagi peta sebelumnya yang peta serangan. Mengapa kemudian negara-negara besar lainnya di sekitar Yaman begitu berusaha untuk mempertahankan Yaman? Yang pertama terutama Arab Saudi. Ya, yang ingin saya katakan yang pertama adalah karena ini berkaitan dengan kepentingan Arab Saudi tadi. Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat strategis terhadap Yaman ini. Karena bersebelahan langsung. Terus soal riwayat, jadi bagaimana nenek moyang orang Arab Saudi dulu juga diriwayatkan dari Yaman, yang Kohton, yang Aden, apa segala macam itu. Jadi ada hal-hal yang lebih dari sekedar kepentingan ekonomi ataupun politik bagi Arab Saudi. Dan kita tahu Mbak Putri, ketika sekarang Arab Saudi ini kan ceritanya sudah berbeda dengan Arab Saudi sebelum Arab Spring. Kalau sebelum Arab Spring atau musim semi Arab Saudi itu saya selalu menyampaikan ibarat hanya masuk di 4 negara besar di Arab dan belum mencapai di level yang utama. Karena waktu itu masih ada Syria yang stabil, ada Mesir dengan Husni Mubaraknya yang berwibawa dan beberapa negara lain. Nah, ketika Arab Spring ini terjadi,
maka negara-negara Arab yang selama ini menjadi pesaing dalam tanda kutip bagi Arab Saudi untuk menguasai negara-negara Arab lain, ini berbeda petanya langsung. Arab Saudi jadi sekarang juga ada ada faktor Arab Saudi ingin menunjukkan posisinya. Jelas sekali. Ini adalah panggung, ini adalah momentum yang sengaja digunakan oleh Arab Saudi untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Karena kalau kita lihat perkembangan politik terakhir, katakan Mesir. Kalau sisi di Mesir bukan karena Arab Saudi yang menyuplai dengan para pendukungnya, saya nggak yakin akan Sisi bisa bertahan lama. Sekarang. Baik, apa sebenarnya sekarang potensi bahaya yang bisa dialami warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Yaman, dan di titik mana saja banyak warga negara Indonesia di Yaman? Tetap bersama kami hadirkan ulasannya setelah jeda. Kembali di Prime Time News, pemirsa. Sekarang saya masih bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Sekarang Mas Hasibullah, kalau misalnya dilihat ini peta Yaman, di mana banyak warga negara Indonesia kalau di wilayah ini? Ya, terutama di wilayah konflik ya, yang berwarna ungu. Ya, di apa namanya, di kota-kota utama seperti apa namanya tadi Hadramaut mungkin ada di sini, terus ada juga di Sana'a di situ, yang itu menjadi salah satu basis dari masyarakat kita, terutama yang mahasiswa. Cuman memang perlu kita tegaskan bahwa unsur dari masyarakat kita di Yaman bukan hanya pelajar, ada juga kaum profesional, bahkan mungkin juga kaum buruh kita, para TKI juga ada sebagian di situ. Nah, dari Kementerian Luar Negeri menyebut baru 148 yang terdata sudah pulang. Yang sudah pulang. Ya, tapi target sementara ini pemerintah Republik Indonesia adalah membawa mereka keluar ke negara terdekat, yaitu Oman ya. Jadi mungkin menyeberang keluar dari Yaman terlebih dulu. Saya rasa memang pemerintahan kita ini harus sudah mulai memetakan ya, secara keamanan terutama apa yang harus dilakukan ke depan. Katakan kalau kita berkaca ke negara-negara lain, termasuk Pakistan, bahkan negara-negara Barat, jauh hari sebelumnya sudah melakukan evakuasi. Itu artinya memang sebelumnya sudah dilakukan studi dulu. Ini kira-kira tingkat kerawanannya seperti apa, termasuk para diplomat kita di sana. Karena ini jangan sampai menjadi korban dari serangan-serangan yang kalau modelnya serangan udara seperti ini kan susah untuk diprediksi. Apakah dia tepat sasaran atau enggak? Betul. Kebanyakan nyasar gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya pertama pemerintah kita memang sudah harus melakukan kajian yang sangat detail dan teliti. Bagaimana penyikapannya, bagaimana keamanannya. Kalau misalnya potensinya selain serangan udara, apa juga kelompok Houthi mungkin bisa melakukan penculikan kepada masyarakat sipil atau tidak seperti itu mereka? Setahu saya pengalaman tinggal di dunia Arab, rasa-rasanya untuk kemudian penculikan begitu sangat kecil kemungkinan terjadi. Justru yang paling besar kemungkinannya karena serangan ini modelnya adalah serangan udara, dan itu biasanya banyak nyasarnya. Nah, oleh karena itu pemerintah yang kedua menurut saya sudah harus mulai memberikan kepastian terutama kepada keluarga teman-teman yang ada di Yaman bahwa mereka negara hadir untuk memberikan yang terbaik untuk melindungi segenap warga yang ada di Yaman. Baik, negara hadir untuk melindungi segenap warga negara Indonesia di Yaman. Saya sekarang akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sudah tersambung melalui telepon. Bu Retno, selamat malam. Selamat malam. Bu Retno, apa mekanisme yang akan dilakukan secepatnya untuk membawa warga negara Indonesia yang saat ini masih terjebak di wilayah konflik di Yaman? Pertama saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi bahwa negara hadir untuk melindungi warga negara kita di Yaman. Dan seharian ini saya sudah melakukan beberapa kali informasi yang saya share kepada teman-teman media mengenai bagaimana kita akan mengevakuasi. Jadi situasinya memang sangat cair dan kita mencari cara yang tercepat dan teraman untuk mengevakuasi warga negara kita dari Yaman. Saya baru saja berkomunikasi dengan Duta Besar kita di Sana'a bahwa saat ini sedang terjadi evakuasi sekitar 90 orang dari Sana'a menuju Al-Hudaidah. Dari situ kemudian akan dilakukan juga evakuasi di wilayah-wilayah sekitar Al-Hudaidah sehingga akan kira-kira akan terdapat sekitar 200 warga negara Indonesia di Al-Hudaidah untuk kemudian kita bawa keluar dari Al-Hudaidah. Bu Retno, itu berarti melalui jalur utara ya Bu Retno ya?
Kita dari Sana'a ke Al-Hudaidah menggunakan jalur darat sekitar 4 jam. Setelah itu baru kita kemungkinan akan angkut melalui udara. Kemudian untuk menembus ke Arab Saudi atau ke Oman? Kita kemungkinan besar akan ada 2 opsi. Jadi kalau ke Oman kita akan mengambil titik di Salalah. Kalau ke Saudi kita kemungkinan akan mengambil titik Jizan. Untuk sementara beberapa diplomat kita dari kedutaan kita di Oman sudah berada di Salalah untuk persiapan evakuasi. Sementara dari KJRI Jeddah juga sudah merapat ke Jizan untuk membantu persiapan evakuasi apabila diputuskan bahwa evakuasi akan melalui jalur Jizan. Jadi secara paralel kita lakukan semua yang kita bisa untuk persiapan evakuasi. Bu Retno, konflik yang saat ini terjadi di Yaman berada di wilayah barat hingga selatan. Apakah warga negara Indonesia yang di wilayah timur juga akan dievakuasi? Kita akan lihat perkembangannya seperti yang saya sampaikan tadi pagi di press conference bahwa sebagian besar warga negara kita bertempat tinggal di Hadramaut. Memang sementara ini situasi yang lebih tidak kondusif terjadi di daerah sebelah barat, yaitu di wilayah, terutama di wilayah Sana'a dan Aden. Tetapi bukannya tidak mungkin kemudian situasi yang tidak kondusif ini juga kemudian terjadi di wilayah sebelah timur, sehingga kita siagakan semuanya. Bu Retno, apakah untuk evakuasi ini pemberitahuannya seperti apa yang disampaikan? Kita sudah mulai mengumumkan kepada warga negara kita yang bertempat tinggal di Yaman sejak Februari mengenai masalah evakuasi ini. Oleh karena itu, dari hasil pengumuman kita, pendekatan kita kepada warga negara yang sudah dilakukan sejak Februari, tanggal 1 Maret kemarin kita sudah mulai mengevakuasi. Dan sejauh ini yang sudah kita evakuasi adalah 148 orang. Jadi intinya adalah bahwa kita sudah mengantisipasi ini dari awal, kita sudah sebarkan kepada warga negara kita, dan kita intensifkan saat ini karena memang kondisi yang sudah berubah. Baik, Bu Retno, di sini saya juga bersama pengamat Timur Tengah, Hasibullah Sastrawi. Hasibullah, Ibu Menteri, saya mungkin hanya ingin menegaskan kembali apa yang akan disampaikan oleh Ibu Menteri kepada keluarga besar dari 4.000 warga kita yang ada di sana ini. Mengingat terus terang saya juga pernah di Timur Tengah, kalau sampai terjadi perang seperti ini, kita membayangkan betul tingkat kekhawatiran yang dirasakan oleh keluarga ini. Mereka butuh ketenangan yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri. Jadi pemerintah Indonesia akan berusaha seoptimal mungkin untuk melindungi warga negara kita. Oleh karena itu, masalah evakuasi tidak hanya dilakukan oleh tim kita yang ada di Sana'a, tetapi kita sudah deploy tim kita dari Muscat dan juga tim kita dari KJRI Jeddah. Dalam waktu 1 hari atau 2 hari akan ada perbantuan deployment tim dari Jakarta. Jadi sekali lagi, pemerintah akan melakukan seoptimal mungkin untuk melakukan perlindungan kepada warga negara Indonesia di Yaman. Baik, Bu Retno, konfirmasi sekali lagi bahwa secepat mungkin, yang pasti secepat dan seaman mungkin. Dan yang pasti harus mengeluarkan WNI-nya dulu dari Yaman ya, intinya begitu ya? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Mas Hasibullah Sastrawi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, setelah jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya. Kegiatan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor dinilai banyak kalangan malah menambah anggaran negara. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.